Dia memakai proksi-proksi itu untuk diadu domba. Apa itu istilahnya yang paling cocok itu? Kan orang tidak waras, Pak. Saya memperjuangkan hak asasi manusia, gitu sekali. Hak asasi manusia yang mana? Kenapa mereka Lapor, bilang pasal gitu. perlindungan? Tidak ada pintu damai ataupun pintu maaf buat Jokowi katanya. Dan mereka ngomong pada masyarakat nih fakta. Karena tidak tahunya dia merasa bangga gitu, sehingga justru malah menceburkan dia ke tempat lembah lebih dalam. Halo teman-teman, sahabat petisi ahli dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, pengacara Mawar. Hari ini tetap konsisten kita dalam membahas kasus polemik ijazah Pak Jokowi ya, di dalam program head to head. Di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah penasihat ahli Kapolri, dan beliau juga sudah memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat dan pandangan hukum yang luar biasa. Beliau ini yang kita ambil yaitu pandangan yang sangat progresif. Beliau juga sangat tegas dalam memberikan kritikan-kritikan dalam penegakan hukum. Siapa lagi kalau bukan Irjen Pol Arianto Sutadi. Selamat siang Bang Selamat Arianto. siang, Pak Fitra. Sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Teman-teman, polemik yang saat ini sudah berbulan-bulan kita melihat semakin panas karena dari pihak pengadu ini banyak melakukan tindakan-tindakan sampai ke UGM, sampai ke menimbulkan persepsi terkait dengan pasar pramuka dibuat ijazahnya Pak Jokowi. Jadi baru-baru ini ada seorang politikus ya yang mengaku dari PDI Perjuangan, kita sebut saja namanya Betor ya. Dan Betor ini menyampaikan katanya informasi dari teman-temannya dia dapatkan, dia tanya kan begitu. Maka dari itu perlu kita uji dan perlu kita kaji dari segi pandangan hukum terkait dengan omongan Betor ini, apakah memang dari segi pandangan hukum itu layak untuk dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan sehingga kita bisa cerdas ataupun jernih dalam memikirkan suatu hal itu mana yang layak untuk didengarkan ataupun diabaikan. Nah, menurut Pak Arianto, ini kan Betor telah menyampaikan testimoni-testimoni nih di masyarakat. Dia juga akhir-akhir ini udah jadi artis gitu, dipanggil ke media sana, media swasta, podcast dan lain-lain. Nah, dia menyampaikan bahwasanya informasinya, katanya berdasarkan informasi teman-teman itu ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka katanya. Ini pandangan daripada Pak Arianto dari segi hukum seperti apa? Sorry ya, saya tidak akan memberikan pandangan saya kepada gejala-gejala yang terjadi terakhir ini. Bagi saya seperti kemarin ada Betor atau pasar pramuka dan sebagainya, ini hanya suatu potongan-potongan kecil aja dari cerita panjang. Cerita panjang antara, kalau saya lihat ini ya, kasus ini mengenai ijazah palsu ini, ini antara pertempuran orang-orang yang mau menohok Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu dengan orang-orang yang simpatik dengan Pak Jokowi, percaya bahwa itu adalah asli. Jadi antara dua pertempuran mencapai masing-masing menyampaikan pembenaran atau kebenaran, itu antara orang-orang yang menuduh Pak Jokowi itu palsu dan yang mempertahankan bahwa ini asli. Sayangnya ya pertempuran itu ya, di satu sisi ini mau mencari bukti-bukti yang ditebar di depan massa. Dia menuduh itu dengan bukti-bukti yang disampaikan di depan media. Sementara yang di sini ya, ayolah kita angkat ke pengadilan kan dengan gitu. Itu yang terjadi gejala selama ini. Dan kemudian kalau kita lihat ya, hukum sudah mulai masuk dengan adanya masing-masing melapor ke sini ke Barreskrim, dan yang terakhir ya dia lapor ke ini. Sudah mulai pada proses hukum. Tetapi baru pada awal-awal itu saja kan kemudian kan terjadi
protes-protes ini nggak sesuai dan sebagainya itu. Tapi sekarang Polda Metro sedang mencoba mulai dari penyelidikan mau masuk penyidikan, itu pun kelihatannya lambat ya. Nah kalau kita lihat tadi kasus Betor itu tadi, itu kan dulu kalau dari yang menohok yaitu bahwa itu ijazah palsu, itu hak dialah untuk mengatakan itu palsu. Cuman caranya, sayangnya ya, caranya mereka menuding bahwa itu ijazah palsu itu disertai dengan ungkapan-ungkapan di depan digital, sehingga ada jejak-jejak digital bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk menuduh itu tidak pidana. Perbuatan pidana baru gitu. Iya, dia kan mengatakan penelitian lah, hanya ingin kejelasan lah demi rakyat dan sebagainya. Oke, itu hak dia. Tetapi cara mereka menyampaikan tudingan itu disertai dengan provokasi, dengan ujaran kebencian, akhirnya menimbulkan keterbelahan antara orang yang pro dengan yang anti. Masalah kita itu sekarang sudah terbelah kepada dua kelompok besar itu. Meskipun sebagian itu galonya itu baru sampai pada media sosial, tetapi sudah ada bukti-bukti di lapangan juga terjadi keterbelahan kan. Ada yang gerutuk sana, kemudian demo supaya ini Roy diadili dan sebagainya, itu sudah kegaduhan di lapangan. Jadi ini nggak termasuk lagi di dalam kegaduhan di media, itu bukan suatu yang nggak bisa diproses kan gitu. Ini beda dengan putusan MK itu kan, mengatakan bahwa kegaduhan di medsos tidak bisa, yang bisa ada di kegaduhan di sosial. Sekarang bukti-bukti sudah banyak. Jadi kalau dari pandangan saya, itu tadi saya ingin menyampaikan pada masyarakat ya. Sementara di satu sisi ini pihak yang ingin membela Pak Jokowi itu sudah mencoba membawa ke persidangan bolak-balik gitu dan sudah menyampaikan bukti semua, tetapi yang pihak sana itu masih terus gencar pakai media-media itu dengan menampilkan apalah statement dan sebagainya macam-macam ya, yang isinya itu bisa masuk di dalam unsur-unsur pidana IT ataupun dari ujaran kebencian itu yang mengakibatkan ya kelihatannya nggak selesai-selesai itu. Baik Pak Jenderal, ini kan omongan daripada Betor ini dari segi pandang hukum kan ada istilahnya testimonium de auditu, karena dia mendapatkan cerita dari orang lain. Apakah ini bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sah secara hukum? Itu tadi saya katakan, Pak. Karena kata mereka dia saksi kuncinya gitu. Itu tadi kan mereka kan katanya mau menegakkan hukum dua-duanya kan gitu kan. Cuman kalau dari pihaknya mereka itu kan mereka dengan cara mereka. Mengumpulkan barang buktinya adalah dengan cara mereka. Mereka dapat gini langsung dia ngomong di ini. Seperti Betor itu tadi ngomong gini, saksi dan sebagainya itu. Ternyata dia kan hanya dengar dari katanya orang, perkiraan dulu Pak Jokowi ini misalkan mau mau pemilihan lagi, kemudian dia bikin lagi ijazah palsu, itu kan hanya logika-logika kan. Itu bagi mereka itu merasa itu bukti yang kuat. Padahal kalau dari pembuktian di hukum, nah nanti lihat saja kesaksian mereka itu nanti oleh hakim diterima sebagai saksi, bukti apa enggak kan itu aja. Jadi mereka pertama kali ya tuduhannya ijazah palsu melalui Roy yang katanya penelitian mengenai Rismond dan sebagainya. Nah, ketika disampaikan ternyata dihentikan kan, itu berarti tidak dianggap itu suatu alat bukti. Bergeser mereka kepada skripsi. Skripsi mereka yakin bahwa dengan membuktikan skripsi itu palsu maka ijazahnya itu pasti palsu. Padahal kalau dari teori pembuktikan di hakim itu pasti nggak akan diterima itu kalau pandangan saya. Apalagi sekarang dengan Bentor masuk keluar lagi ya. Jadi mereka kan yakin itu barang bukti dan mereka ngomong pada masyarakat nih fakta. Menurut dia itu ya fakta, tetapi nanti kalau itu dibawa ke persidangan nol itu. Ini kan yang menjadi persoalan. Bukan merupakan kesaksian Pak itu karena seperti disampaikan tadi doa-doa itu tadi. Testimonium di auditu karena kan begini. Dia tidak melihat langsung kan, mendengar langsung apa yang terjadi. Karena kan latar belakang mereka ini kan bukan orang hukum. Itulah. Ini ada sarjana kesehatan, ada teknologi. Ya sayangnya gitu. Jadi bolak-balik mereka kan mengatakan kami ini pakar hanya meneliti kan gitu kan. Tapi Mas Respon pernah ngomong, ya saya nggak ngerti hukum. Nah, kan, si Roy juga ngomong panjang lebar logika, tetapi dia statement-statementnya tuh menunjukkan bahwa dia tuh tidak tahu bagaimana proses hukum. Contohnya yang terakhir ini kemarin, saya dipanggil klarifikasi, tidak akan datang. Wah gagah dengan gagahnya kan gitu kan. Saya kalau pesan saya
itu bangga dengan ketidaktahuannya. Iya. Kasarannya bangga dengan kedunguannya gitu. Karena kan ada yang namanya klarifikasi itu, yang bikin mengenai proses klarifikasi itu saya dulu melalui perkap. Perkap penyelidikan itu supaya kita mendapatkan alat bukti sebelum masuk ke penyidikan, pakai penyelidikan. Karena di KUHP tidak ada, maka saya bikin perkap itu waktu saya Kadipinkum tahun 2008 atau 2009 itu. Adalah langkah-langkah penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dengan cara-cara tidak boleh memaksa kalau penyelidikan itu. Makanya ketika manggil dia istilahnya bukan dipanggil, undangan. Nah undangan itu nggak boleh memaksa, datang boleh, tidak boleh. Tapi fungsi dari undangan itu kalau dalam penyelidikan itu adalah untuk memberi kesempatan pada yang dituduh tadi untuk menyampaikan bukti-bukti yang menyangkal dia. Nah kemarin sih Roy kan dipanggil. Diundang itu nggak ada anunya, nggak harus. Ya memang tidak harus. Tapi tujuan daripada klarifikasi itu sebetulnya jawab dia ya. Bukan memberi kesempatan pada dia untuk menyampaikan bukti. Jadi kalau dia nggak datang, saya bilang itu rugi besar. Tapi dia dengan rugi besar kan dia karena bangganya dengan ketidaktahuannya itu dia bilang, wah saya nggak perlu datang, wah nggak ada legalitasnya kok gitu. Nah, itu kan contoh ketidaktahuan, tapi dia memaksakan rakyat bahwa dia itu benar gitu, itu salahnya segitu. Dan kemarin juga kita mendengar Pak Jenderal bahwasannya katanya mereka mau mencabut BAP-nya dan tidak menandatangani. Itu bagaimana dari perspektif? Ya contoh itu lagi, itu kan menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu Pak, apa makna daripada BAP. Katanya itu kalau kan memang nggak ada BAP nggak bisa maju ke persidangan katanya. Ya BAP itu nggak apa-apa kalau seandainya dia BA ya, BAP, kemudian mencabut. Ya penyidik bikin pencabutan BAP. Dengan pencabutan BAP itu, maka sekalipun dia nggak mau BAP nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nah ini dulu pernah terjadi dulu tuh, waktu saya di penyidik itu ya, seorang tersangka Pak Abu Bakar Basir, kan tokoh besar tuh. Begitu saya tangkap, kemudian diperiksa. Wakil saya itu sampai 2 jam, 3 jam meriksa nggak mau. Terus dia lapor saya, Pak ini gimana tuh Pak? Nggak mau diperiksa gitu kan. Loh, sini saya langsung tak dudukan situ Pak, gini, saya menangkap Bapak itu karena saya udah punya alat bukti yang banyak. Ini buktinya begini-begini. Sekarang Bapak saya tangkap, saya minta apa sanggahan Bapak. Iya. Dia kan nggak menjawab. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Saya akan tulis bahwa Bapak tidak akan menjawab. Oke, saya tunggu 5 menit. Saya tutup berita acara bahwa saya sudah minta pada Anda nggak mau jawab, sudah. Berkas saya untuk meriksa tersangka ya cuma itu saja. Tapi kan saya masih punya berkas yang bukti-bukti yang lain. Itu nanti akan saya berkas, kemudian akan saya kirimkan ke pengadilan. Silakan. Akhirnya mau dia jawab, ya tapi saya hanya oh silakan, mau jawab sedikit-sedikit mau lengkap boleh. Jadi nggak ada efek. Jadi yang namanya dia sumbar mau mencabut BAP itu menunjukkan ketidaktahuan dia bagaimana peran daripada BAP itu. Dan bagaimana proses apabila yang bersangkutan tidak mau diperiksa ataupun di mana. Nggak apa-apa bagi penyidik, karena buktinya banyak kan. Bukti itu, alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti, kemudian keterangan terdakwa. Nah ini selama ini masih ada, kemudian saksi-saksi kan hanya saksi dia yang nggak ada, tapi saksi yang lain kan banyak yang memberatkan malah. Nah itu jadi ini contoh ya bahwa ketidaktahuan mereka masalah hukum itulah yang menjadi panjang ya. Tapi karena kegencaran mereka untuk menyampaikan, jadi publik banyak terkesima ini. Jangankan orang umum, yang profesor teman saya aja sampai dia nggak percaya itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli hanya gara-gara melihat post itu. Udah diteliti dan sebagainya. Itulah disitulah kondisi di lapangan ini yang menurut saya nih memang harus perlu pencerahan ya. Bagaimana apa yang terjadi di belakang itu dan apa yang sesungguhnya terjadi itu. Jadi di dalam merangkan gejala-gejala itu kalau saya sih lebih memilih yang seperti itu tadi Pak, daripada kita benar apa salah benar. Mereka itu tidak ada merasa dirinya salah karena mereka tidak tahu. Baik Pak Jenderal, ini kan kita lihat baru-baru ini ada terkait dengan gelar perkara khusus ya. Mereka juga gembor-gemborkan. Sebenarnya makna gelar perkara khusus itu seperti apa? Nanti akan dijawab di segmen kedua. Terima kasih. Oke Pak Jenderal,
Yang terbaru ini kan ada gelar perkara khusus, katanya mereka mendapatkan undangan untuk gelar perkara Ya. pengadu kan gitu. Nah, jadi mereka juga saya lihat ingin membawa secara terbuka kan gitu, ada media dan lain-lainnya. Nah, dan kita lihat kemarin itu diundur gelar perkara ini, Pak, bisa diundur? Apakah memang dari mereka yang memohon atau seperti apa? Ya, dari pengunduran itu pun mereka kan bilang kami siap kan itu kan. Yang mengundurkan karena Bareskrim, padahal Bareskrim mengumumkan katanya ya diundur karena yang bersangkutan minta mau membawa bukti-bukti baru kan kayak gitu. Oh, karena jadi kemarin itu nggak jelas, Pak. Bukan karena Bareskrim yang memutuskan sepihak. Saya nggak ngerti. Karena kemarin itu ya ada postingnya si siapa tuh yang putih saya lupa. Yang Fadila kan ngomong kami siap, bukannya kami yang mengundurkan. Padahal Pak Kabar Eskrim mengumumkan ya sebelumnya itu kan dispennya itu ngomong bahwa ini akan diundur karena akan menyampaikan hal-hal yang baru atau gitu kan. Makanya diundur sampai tanggal 9 gitu. Iya. Itu ya contoh ya bahwa mereka itu ada di samping mereka sebagian ada juga kan pengacaranya kan kalau ngomong kan wah dia menerangkan bahwa ini kita ini Bareskrim melanggar hukum, makanya sudah kita laporkan ke Propam. Makanya sekarang sudah mau dikoreksi, harus pakai sidang terbuka gitu kan gitu. Kita terima kasih dari Bareskrim mau mengundang kita ataupun mau menindaklanjuti. Itu ya Pak, yang namanya gelar itu dulu itu ya, adanya gelar terbuka itu saya sarankan sejak dulu pertama kali Bareskrim ketika itu mengenai laporannya mereka itu. Kan mereka sudah manggil berapa saksi waktu 20, berapa dari UGM dan sebagainya itu kan ya. Kemudian dari dosen sana udah dicek ternyata ada, bahkan sudah pakai lapor segala itu kan itu. Akhirnya kan saya melihat kayak gitu, saya udah menduga ini pasti tidak akan cukup bukti kan. Makanya saya telepon sama Dirpidum, Dek, kalau Anda itu akan menghentikan seandainya besok tuh, Anda sebaiknya Anda gelar terbuka. Kalau enggak, Anda pasti akan dibantai. Kan nggak taunya seminggu dia udah dinyatakan bahwa ini dibacakan oleh Bareskrim kayak gitu. Dihentikan kan gini atau apa lah bunyinya nggak identik. Wow, udah dibabat habis kan sama mereka tuh. Itu kan bukan otentik tapi identik. Jadi yang mereka menginginkan itu harus dinyatakan asli atau palsu gitu. Ya mereka sanggahan mereka itu dengan argumen-argumen yang kewenangan daripada pengadilan. Nah, itu jadi gitu. Tidak tahu mereka bahwa Bareskrim itu menghentikan penyidikan karena apa? Ya karena tidak ditemukan alat bukti pidana. Ya dia nggak bisa melanjutkan ke penyidikan kan. Nah itu dianggap berat sebelah. Dan mereka tidak kurang terbuka karena nggak membuka. Saya nggak mengatakan Bareskrim itu keliru. Kalau tidak mengikuti saran saya tidak. Tetapi demi transparansi karena kasus ini gede, saya sarankan terbuka. Tapi dengan tidak itu tidak salah. Tidak melanggar perkap. Nah, perkap mengenai undangan gelar terbuka itu juga saya dulu bikin ya. Perkap itu ya mengenai bagaimana kalau kita menangani kasusnya. Gelar itu ada 3 kalau saya bikin dulu. Gelar awal, gelar tengah, dengan akhir. Itu pertama kali perkap itu tak buat. Gelar pertama adalah kalau habis terima laporan, pasti penyidik tim digelar. Kira-kira kita akan periksa siapa? Pasal apa yang akan diterapkan? Analisis gitu. Kan penyidik itu tim kan tidak satu kan. Harus pakai gelar. Gelar itu kan nggak cuma pertemuan orang-orang itu untuk membicarakan bagaimana rapat ini kelanjutannya itu kalau gelar pertama. Gelar perkara terbuka juga mereka kan katanya mau bawa orang banyak. Nah, kalau gelar terbuka itu dulu saya terapkan di dalam ketika saya di Dirpidum ya itu. Saya memang nyeleneh. Teman-teman itu nggak pernah ada yang secara terbuka seperti saya. Boleh nggak ke media juga diundang di situ? Nah, gini, kalau saya dulu gini, kalau saya menyidik itu kan saya terbuka ya. Dari pihak yang dilaporkan sama terlapor sama penasihat ahli masing-masing, sama saksi ahli masing-masing bawa, sama pengamat luar saya undang. Itulah yang namanya gelar terbuka gitu. Yang penting dua pihak itu datang supaya adil kan kita. Tapi kan nggak bisa diekspos ke publik karena penyelidikan. Tidak diekspos ke publik tentunya karena tidak ada untungnya kalau untuk publik. Karena kan juga nanti kan kalau seumpamanya pun diekspos mempengaruhi penyelidikan yang. Tapi kalau demi untuk menunjukkan bahwa kita transparan seperti kasus Sambo kan boleh saja. Ya kayak sidang di MPR itu kan kapan wartawan boleh melihat kemudian enggak
yang itu kan nggak bisa meliput itu kayak gitu. Nah kemarin itu kan gara-gara saya tidak saran saya nggak diterima oleh Bidum kan diumumkan gitu kan. Wah mereka mencak-mencak katanya kita dikriminalisasi, nggak Barreskrim nggak ini itu dan sebagainya. Untungnya Pak Kapolri waktu itu kan memberikan statement, Pak. Akan kita kawal secara terbuka, nanti akan eksternal maka kita libatkan kan. Untungnya begitu, Pak. Sehingga akhirnya saya lihat Barreskrim, perkiraan saya tadinya sebenarnya nggak akan mungkin dia mau melakukan sidang gelar terbuka itu. Oke, yang terbaru ini Pak Jenderal kita dapat berita juga katanya mereka ini melaporkan Barreskrim. Ya itu kan dianggap dia kan saya laporkan ke Propam karena itu melanggar kode etik dan sebagainya. Itulah ketidaktahuan itu. Pengacaranya kan ngomong menurut pasal gini. Lah yang bikin perkap itu kan saya kan, tujuan daripada perkap itu. Makanya saya katakan kemarin Bidum itu tidak melanggar apa-apa perkap, tidak melanggar KUHP dan sebagainya. Dia sudah pada pakemnya, hanya dia memang waktu itu tidak transparan hanya karena tidak mengundang itu, sehingga seakan-akan itu tidak melanggar apa-apa. Karena alasan mereka itu kayaknya tidak ada penghentian penyelidikan adanya. Ya itu istilah dia lah. Memang tidak ada penghentian penyelidikan. Buat apa dibikin penyelidikan? Uang tidak ada SPDP-nya juga nggak ada kan? Surat perintah penyelidikan juga nggak ada. Kalau penyidikan itu kan sesuai dengan hukum kan apabila memang sudah ada dugaan. Iya, ini gini aja di dalam KUHP itu Pak ya. Di dalam perkapun itu kalau surat perintah penyelidikan itu nggak pakai surat perintah penyelidikan, Pak. Jadi kalau menghentikan juga nggak ada surat perintah penghentian penyelidikan. Kalau di penyidikan bukan objek pra peradilan juga. Iya, nggak bisa diperadilan kan gitu. Makanya itu saya bilang ya itulah yang karena ketidaktahuan mereka akhirnya kan menuduh ini Barreskrim melanggar, dilaporkan ke Propam, ngomong-ngomong keluar bahwa ini nggak mau terbuka berat sebelah, tidak mempercayai lapor segala itu kan dia ketidaktahuan dia mengenai hukum gitu. Tapi kan dia gembar-gemborkan seakan mereka itu benar itu hak mereka nggak apa-apa. Tapi harusnya masyarakat ini tahu bahwa mereka itu tidak tahu tapi sok tahu dan kemudian ngajarin hal-hal yang salah tapi dengan gaya yang wah kayaknya bener gitu ya, sehingga ini berbahaya kalau nggak diluruskan gitu. Ya ini kemarin kan mereka minta agar tinta daripada ijazah tersebut dicek berapa tahun dikeluarkan gitu. Ini bagaimana sebenarnya? Sekarang itu ya sebenarnya Pak, ini polisi ini mau kelihatan ngeyelnya tuh ya. Kalau kelihatan ngeyelnya dia dengan cara-cara yang dia tuntutkan, dia kan harus selidiki tinta. Sekarang kalau kita balikkan kepada yang dia sarankan, si Rizwan kan mengatakan, oh saya selidiki tintanya ini dan sebagainya. Berapa usianya? Gitu kan? Usianya berapa gini? Sekarang dibalikkan kepada kesimpulan dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Apa yang dia bandingkan? Kan bukan ijazahnya Pak Jokowi yang asli, yang dia bandingkan adalah fotokopi, di print, kemudian banding-bandingkan dengan ijazah yang asli. Gimana Pak bisa disesuaikan gitu ya hurufnya? Katanya kan dia, kalau hurufnya sih mungkin print out mungkin bisa kelihatan. Tapi bagaimana kalau hasil daripada print out diketahui tintanya gimana? Media sosial lagi kan? Iya kan gitu itu foto kan, itulah Pak. Kemunafikan atau kepalsuan mereka itu mengatakan itu tadi respon usianya tintanya gini menurut berapa sekian ribu %. Tapi dia sendiri tidak pernah membuktikan dengan cara yang benar. Mungkin teknik dia itu benar, tapi metode dia itu dia menyembunyikan kecurangan metode. Kalau dalam penelitian itu Pak ya, di mana-mana pun sampel itu pasti, kalau dalam hukum sampel itu harus dicek dulu benar nggak diambil, dimanipulasi nggak. Pakai berita acara, barulah itu sah bukti itu, baru dibandingkan dengan pembandingnya itu. Nah, itu kan enggak, dia ngomong bahwa enggak di tintanya, enggak diraba dan sebagainya itu dia sendiri prakteknya kayak gitu, tapi menuduh polisi tidak dipercaya. Jadi sayangnya ya dengan ini, kalau saya menurut saya sih, mereka itu ingin memframing ya Pak, bahwa apa yang dikerjakan oleh aparat itu tidak benar. Yang benar adalah cara mereka. Itulah yang mereka dengung-dengungan terus sehingga akhirnya tidak terjadi kepercayaan pada aparat yang ada. Itu yang saya selama ini saya mati-matian saya belain supaya rakyat jangan sampai tergiring kayak gitu. Hanya gara-gara ingin mereka mencari pembenaran, niatnya mereka itu ya nggak mau disalahkan, tapi kemudian menggiring masyarakat tidak percaya pada hakim, tidak percaya pada aparat. Putusan di sana kan di Sleman kan digugat. Katanya belum dibuktikan kok, hakim kok mengatakan.
ya kan? Jadi itulah Pak, ujaran-ujaran provokasi yang kayak gitu tuh, kalau tidak ada orang yang menerangkan pada masyarakat, saya kasihan masyarakat yang akan tergiring oleh apa ilmu-ilmu yang bodoh itu, ilmu-ilmu yang sesat itu, kemudian ngomongkan ke sana dengan nada yang keras sehingga seakan-akan itu benar gitu ya. Dan kalau setiap talk show itu tidak ada aparat yang berani bantah dia, seakan-akan kan dia hebat. Iya. Makanya kemarin saya sekali-sekali saya bentak itu kan, saya untuk menunjukkan bahwa rakyat pun bisa marah kalau dengan dia cara yang provokatif kayak gitu. Iya, ini kemarin menarik juga dan viral juga nih, Pak Arianto sampai membentak diam gitu kan. Ya, itu kenapa bisa sampai seperti itu? Saya udah 4 kali diskusi dengan dia. Iya. Dan gaya dia setiap ngomong itu membentak-bentak gitu. Oh ya? Membentak-bentak sambil menunjuk-nunjuk gitu. Nah, saya 3 kali yang lalu saya diamkan, tapi itu saya pikir ya, saya ingin menunjukkan pada publik bahwa rakyat pun akan marah kalau dianukan kayak gitu. Iya. Ya, saya ketunjukkan, saya risikonya paling saya dibully ya silakan aja, saya ngomong aja gitu. Mereka orang yang sinting kayak gitu, sekali-sekali saya pakai yang kayak sinting juga kan. Iya. Supaya tahu. Karena si Pak Tompel ini katanya juga suka ini teriak-teriak di pengadilan. Bapak lihat ya, berapa posting banyak sekali rupanya ketika dulu dia sebagai tokoh hati itu. Wah, itu lebih sadis lagi dia kalau ngomong provokatif. Iya, Bapak carilah banyak sekali Pak rekaman-rekaman bahwa kebrutalan dia kalau ngomong itu gitu. Sama semua orang pun dibentak-bentak gitu kan. Dan kayaknya semua seakan-akan mau berkelahi gitu kan gitu. Sama juga, tapi waktu di belakang itu habis itu dia ketawa-ketiwi aja. Nah, itu kan jadi acting dia situ tuh, teriak-teriak kayak gitu tuh. Setelah selesai, ya Pak, sorry ya, terima kasih ya, saya mau kayak gitu. Kayak gitu Pak, kan nggak menduga kan? Iya. Orang-orang pikir kan, wah kayak gitu kan gitu. Enggak Pak. Tapi saya nggak suka dengan kayak gitu tuh, apa karena dia itu kayak Sri Mulat kan, provokator kayak gitu. Tapi publik kan sudah kebawa oleh cara dia itu. Opininya ya. Provokasi kayak gitu kan. Ini yang saya hadapi, saya counter, kalau saya sih gitu. Nah, mereka ini kan juga katanya seperti kemarin dialog Rismond dengan saya itu, mereka sampai ke kepala desa Tojon apa gitu kan. Nah, terus mereka juga periksa KKN-nya segala macam. Dari omongan dari kepala desa katanya berubah-berubah, penjelasan ini berubah-berubah. Ya. Sebenarnya yang dilihat oleh Pak Arianto itu dari segi perspektif hukum itu, mereka ini mengujinya tidak konsisten. Nah, artinya mereka ini sebenarnya tujuannya apa gitu kalau berubah-berubah? Itu tadi seperti asumsi saya dari awal ya. Mereka itu ingin membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Tujuan mereka kan gitu. Cuman cara mereka membuktikan itu di luar daripada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kalau pakai kaidah-kaidah hukum yang berlaku ya Pak ya, ijazah yang palsu itu Pak, itu ijazah apa dulu? Kalau itu analog, maka teori pembuktiannya adalah dari mana sumbernya itu, dokumen-dokumen yang rekaman yang dulu apa, siapa teman-teman alumni dan sebagainya, seperti yang sekarang itu sudah dikumpulkan oleh Barreskrim itulah gitu. Itu kalau dokumen analog ya. Tapi kalau dokumen digital gitu ya, itu pasti pakai penelitian yang seperti Pak Rismond itu katakan itu tadi, apa itu bahannya apa, ketuaannya daripada tintanya apa, terus model-model yang waktu itu saat itu apa hurufnya gitu. Itu hanya bisa dipakai untuk kajian digital untuk membandingkan apakah ini sesuai dengan ini pada tahunnya apa tidak gitu ya. Yang pakai forensiknya di situ gitu. Tetapi kalau untuk yang pembuktian yang analog ini tadi, cukup dari sumbernya, kemudian data-data yang mendukung dan sebagainya itu ada. Nah, ketika kemarin Barreskrim sudah menggunakan itu, kan ditangkal sama dia kan. Iya. Rismond pakai itu, Barreskrim menambahi dengan yang pakai data forensik kan itu. Kalau saya katakan sebenarnya tidak perlu itu, tapi itu pun masih dibantah bahwa forensiknya kan itu identik bukan otentik gitu. Itu kan menunjukkan ketidaktahuan dia Pak, nilai daripada alat bukti. Nah sekarang ya begitu ijazah ini sudah mentok, dia pindah ke skripsi. Yang dia cari kan bukti-bukti fakta di lapangan. Tapi fakta yang di lapangan itu tadi dia didasarkan oleh asumsi, bukan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang bukan saksi itu yang dia angkat untuk menjadikan alat bukti.
Yang dia pikir kan seperti contoh aja tuh, ini mosok tahun segini ini Pak, berarti tahun segini kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi pakai teori-teori kemungkinan itu mereka gembar-gemborkan, mestinya ya Pak, bukti-bukti yang mereka untuk mendukung bahwa ini apa itu skripsinya nggak benar, itu mestinya mereka bawa kasih ke penyidik Pak. Kalau memang dia memang mereka memang itu menganggap itu apa alat bukti yang kuat gitu ya. Apapun temuan itu Pak, termasuk cerita si Bentor segala itu mestinya dia kumpulkan, kasihkan ke penyidik. Penyidik nanti akan diberkas. Kan itu nanti akan muncul di peradilan. Itu yang mestinya mereka akan kerjakan. Tapi karena ketidaktahuan mereka justru cuma mengumbar yang di lapangan itu, justru kelihatan bahwa saksinya kan bisa dinilai. Pak Peter aja katakan itu kan, kalau saksi mereka itu bobotnya kan dibawa ke pengadilan kan nol itu. Katanya gitu. Katanya kan itu kan bukan saksi kan. Selalu kalau saksi di pengadilan dia panggil hakim kan, apa yang Bapak dengar, apa yang dengar ketahui, disumpah lagi kan, cuma gitu doang. Walaupun katanya dia ini laris diundang di TV loh. Makanya itu strategi mereka itu laris di media. Memang iya pasti, karena bagi orang-orang yang nggak tahu ya itu, wah ini karena kehebatannya dia ini fakta-fakta itu yang diumbar kan kejujuran kan gitu. Kalau Roy kan ngomongnya kejujuran, tapi kebohongan dia ditutupin. Saya dia bohong-bohong itu, tapi kejujuran, kemanusiaan, hak asasi yang diangkat kayak gitu. Ini terkait dengan legal standing Pak Jenderal. Jadi kan ada kemarin juga selain Pak Jokowi 5 orang lagi melaporkan ke polisi. Nah terus dari tim kuasa hukumnya mengatakan ini mereka tidak memiliki legal standing gitu terhadap laporan mereka gitu. Walaupun mereka juga ada yang lumas, ada yang LP gitu. Ini pendapat Pak Jenderal seperti apa? Nanti akan kita simak di segmen 3. Pak Jenderal, ini kan kemarin ada beberapa protes daripada tim kuasa hukumnya Rismon CS yang mengatakan bahwasanya mereka tidak mau hadir di undangan itu karena tidak ada legal standing dari mereka pelapor kata itu. Nah kan ini laporannya kan ada penghasutan, membuat keonaran gitu kan, ataupun hal lainnya yang bersifat tindak pidana dugaannya. Sebenarnya orang berhak nggak sih melaporkan gitu, karena kata mereka dia nggak ada hak melaporkan itu katanya. Kalau saya lihat gitu ya, dia itulah sekali lagi saya katakan, itulah kehebatan dia, kebanggaan dia atas ketidaktahuan mereka mengenai proses hukum. Mereka kan mengatakan bahwa kemarin itu kan saya nggak mau dipanggil ya, karena yang melaporkan nggak ada legal standing kan gitu ya. Apalagi yang boleh saya dipanggil itu kalau pencemaran nama kan seakan-akan kan gitu. Padahal ya Pak, yang terjadi dari LP-nya Pak Jokowi sendiri saja itu ya Pak ya, kalau disampaikan pada ini bahwa itu pencemaran nama, sehingga itu seakan-akan delik aduan ya Pak ya, itu bukti-bukti yang disampaikan kan bentuk-bentuk daripada pencemarannya kayak apa kan ada tuh banyak sekali itu. Di situ muncul Pak, ketika dia menuduh pencemaran nama itu disertai dengan ujaran kebencian supaya orang membenci Pak Jokowi. Menimbulkan kegaduhan sehingga perpecahannya antara siapa? Ya orang yang pro dengan Pak Jokowi dengan orang yang menuduh Pak Jokowi kan sampai sekarang. Antara rakyat Indonesia yang percaya dengan ijazah itu palsu atau yang tidak palsu. Bahkan ya rakyat yang percaya palsu apa tidak, bukan hanya rakyat awam, profesor teman saya. Sampai kemarin tuh dia nggak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sampai profesor terpengaruh gitu ya. Profesor. Waduh. Ini luar biasa. Dia ngomong gitu, saya aduh. Begitu dahsyatnya itu memecahkan itu tadi ya. Jadi kembali pada legal standing. Kegaduhan di media sosial itu efek putusan MK juga. Dan ini kan katanya kegaduhannya saya di sini hanya mengatakan efek kegaduhan yang mereka timbulkan itu bukannya hanya di medsos Pak. Tapi juga sampai di lapangan antara orang yang pro Pak Jokowi dan yang anti, kan gerutuk sana. Bahkan sekarang di TV pun sekarang berpecah kan. Ada orang yang menuduh iNews itu mengadu domba. Nah, sudah terjadi perpecahan lagi gitu antara demo ini. Ya. Iya, ada orang demo mahasiswa yang minta itu Roy dihukum dan sebagainya. Ada orang yang minta tunjukkan itu ini. Ada kemarin respon itu tadi ada. Ketika dia menyelidiki ijazah itu, kan dia kan datang ke tempatnya Pak Mojo yang orang ketakutan itu. Itu kan sudah kegaduhan di masyarakat Pak. Itu kan harusnya
Itu tidak pidana, Pak, ada pidana. Nah, masalah itu nanti terbukti apa tidak, yang kita bawa ke ranah hukum kan. Nah, disitulah makanya makna daripada laporan Pak Jokowi dulu itu ya, yang dilaporkan memang ansih seakan-akan pencemaran. Tapi bukti-bukti yang ada di dalam itu, kalau saya pakai istilah polisi itu, polisi bisa mendapatkan temuan baru bahwa itu ada pidana, maka dia harus bisa bikin laporan model A atau B, saya lupa namanya. Nah, karena itu ada delik yang tidak bukan pengaduan, setiap orang yang melihat bahwa itu ada itu boleh melapor. Makanya itu yang relawan Jokowi itu boleh melapor kan sekarang itu. Iya. Itu jadi nggak ada larangan itu ya. Tidak, justru kalau yang namanya aduan itu kan hanya kalau pencemaran nama. Tapi kalau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan individu atau kelompok karena sara sosial agama sara ya, jadi sosial agama, suku, sosial ras, agama, suku dan rasa, suku dan apa agama kan ya, sosial dan agama itu. Nah sekarang kan sudah terpecah-pecah itu antara kelompok mana, individu ataupun kelompok. Ya, yang pro dengan yang anti kan. Ini katanya mereka ini pembela ulama loh mereka. Ya mereka ngomongnya kan kayak gitu ya. Iya. Apa sekarang kan orang kan jadi katanya. Itulah ya, kalau saya ingin memaknai itu tadi mengenai bahwa itu ada legal standing apa tidak itu. Semua orang boleh Pak melaporkan kalau ada terjadi apa ujaran kebencian yang menimbulkan itu tadi. Bukan hanya kalau pencemaran berarti ini apa tuh? Ini harus apa dipahami juga ya, karena yang pemahaman seperti ini pun saya khawatir ya, penyidik pun sekarang jadi kader itu. Ketika mau menerima laporan apakah ini pencemaran apa tidak karena penyidik tidak berani langsung menerima laporan ketika ada laporan ke Polda gitu ya, mengatakan bahwa ini Pak terjadi ujaran kebencian yang dilakukan oleh ini dan sebagainya itu. Wah itu terpancing dia dengan ilmunya sih itu tadi penyidik dari penasihat hukum mereka bahwa itu hanya boleh dilaporkan oleh apa sih korbannya gitu. Padahal kalau untuk ujaran kebencian, provokasi, terus apa lagi ya, hasutan ya, kabar bohong, makar gitu. Makar itu apa? Kalau makar enggak inilah. Itu bukan delik aduan. Itu delik biasa. Semua orang boleh nyampaikan yang merasa dirinya apa? Kelihatan melihat kayak gitu tuh, itu boleh jadi. Jadi ini kan kita lihat ini mereka memaksakan agar ijazah ini apapun cerita itu palsu. Ya. Berarti kan perbuatan pidana kan itu. Untuk memaksakan seseorang yang ia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi dipaksakan itu perbuatan pidana, apakah itu bentuk kriminalisasi dalam hukum? Mereka kan menggunakan kan istilah yang mereka pahami ya gitu ya. Gitu. Mereka mengatakan mereka merasa dikriminalisasi karena mereka melakukan penelitian, mencari kebenaran kan gitu kok kemudian saya dihukum gitu kan. Mereka ngomong gitu ya. Tapi kan sekarang dibalik sama pembelanya Pak Jokowi. Mereka menuduh Pak Jokowi yang belum tentu ini. Mereka kan sudah memaksakan itu kan kriminalisasi. Nah, 1000% kata gitu. Jadi makanya itu kan wujud daripada kriminalisasi. Itu ya saya melihat ya. Dalih mereka menunjuk orang itu. Dia pakai teori ini rupanya. Dia menunjuk pada ini orang begitu. Tapi 3 itu menunjuk pada dia berbuat begitu. Contoh dia bilang dia dikriminalisasi kan. Dia sendiri yang mengkriminalisasi. Yang memulai duluan mereka. Ya mereka kan mengkriminalisasi. Dia nggak merasa bahwa dia ngomongin palsu itu menimbulkan itu orang malu itu kan. Pak Jokowi kalau seandainya nanti ternyata buktinya asli kan berarti kan dia kena pidana kan gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Terus kemudian saya ini kurangnya apa? Karena saya hanya mencari kebenaran. Kok ini loh. Terus tujuannya apa sekarang? Kan nggak ada. Ngomongnya demi rakyat Indonesia yang mana kan gitu. Jadi kita berdebat dengan mereka seakan-akan ya susah Pak untuk memahami mereka yang tidak tahu hukum itu Pak gitu. Tapi intinya ini adalah mereka itu selalu ingin menambah bukti bahwa ijazah itu palsu, tapi dengan cara-cara yang menurut saya kalau nanti seandainya dibawa ke pengadilan, kayaknya ini ya, dia tidak akan dinilai oleh hakim itu sebagai bukti yang kuat. Itu. Seorang dokter umum meneliti ijazah orang, dari segi etika dan moral, apakah memang
penelitian dia itu dianggap sebagai ahli yang berkompeten dalam hukum karena dia seorang dokter Ya, tapi memiliki ijazah orang lain gitu. penelitian itu kan ada bidangnya kan Pak. Kalau penelitian dalam bidang kesehatan ya pasti ada pakemnya. Dia ahli kedokteran mungkin ya dia ahli kalau meneliti masalah penyakit kan gitu kan. Iya, ini tapi kan yang diuji kan ijazah orang kan gitu. Dia menyamakan Jadi kan angka-angkanya terus kemudian dia ilmu wajah katanya gitu kan. Ilmu wajah itu sampai sekarang pun kan belum 100% diakui kan gitu kan. Kemudian jadi untuk seorang dia sebagai peneliti ya setahu saya tuh Pak. Iya, itu di samping kompetensinya dia mesti ada. Kompetensi bahwa dia itu mempunyai kepiawaian untuk bidang itu dan ada ilmunya gitu. Dan syaratnya harus ada. Dan kemudian dia standar dia sebagai peneliti itu sudah diakui pasti ada kriteria kan Pak. Ada SK-nya, ada ininya, ada ininya. Dan kemudian bidang yang diteliti mestinya ya relevan dengan keahlian dia. Yang keempat metodenya Pak. Metodenya itu harus memenuhi syarat. Jangan sampai kayak Resmond itu ngomong dia hebat, wah persentase menurut apa gini ini teorinya pakai istilah digital. Tapi begitu ditanya metodenya sampelnya gimana? Dia nggak berani tunjukkan. Uang sampelnya itu cuma fotokopi ya kok. Nah itu kan kebohongan. Iya benar. Kebohongan itulah yang mengkandaskan semua orang mengaku dirinya pakar itu. Yang terakhir ada tujuan Pak. Tujuan daripada penelitian itu. Jadi aspek untuk peneliti mengatakan harus diakui itu minimal menurut saya sih ada 5 kriteria itu. Tujuannya untuk apa sekarang Pak? Kok kemudian diumumkan ini kalau dia tujuannya untuk mencari pembenaran, kan dia yang digugat yang ngeluarkan dong Pak. Kalau ada pemalsuan ini ya misalkan, dia mestinya ngomong hasil penelitian itu sampai ke Gamal. Kan dia mengeluarkan itu Pak. Gitu. Tidak diumumkan ke umum. Nah justru dia mengumumkan ke umum itu lah dia melakukan pidana kan gitu. Ini kan para pihak ini Pak Jenderal ada mengajukan gugatan perdata, tapi gugatan perdatanya selalu kandas dan ditolak. Nah, bahkan mereka menggugat lagi ini sebenarnya klasifikasi perdata atau pidana. Setahu saya kan kalau memang ada perbuatan itu kan pidananya ya gini. Kasus ini kan kalau orang menuduh palsu, yang namanya pemalsuan itu ataupun menuduh ijazah itu palsu itu adalah ranah pidana sebenarnya. Iya, itu. Tapi karena kehebatan mereka itu Pak, ilmunya yang lebih daripada semua itu, dia menganggap bahwa itu sudah benar, dia gugat kemana-mana bisa. Akhirnya dia gugat perdata. Gugat ke petun dia sudah nggak berani dulu karena kan itu tidak ada kompetensinya kan dengan petun itu sehingga dan dia gugat ke perdata. Udah gugat ke perdata sudah divonis pun dia masih berontak bahwa itu nggak benar, hakimnya itu nggak benar kan, itu kalah didikte oleh Pak Jokowi dan sebagainya itu. Ya otomatis kan kalau di dalam hukum perdata itu kan ada anunya kan Pak, dalilnya kan. Siapa yang menuduh dialah yang membuktikan. Kalau itu perdata kan kayak gitu kan. Iya benar. Nah, kalau dalam pidana siapa yang menuduh harus buktikan dulu. Saksinya tuh bukti-buktinya itu majukan ke pidana, nggak bisa dia yang mengatakan dia yang menuduh kan. Dan hakim yang memutuskan kan itu yang terjadi itu. Kalau jadi ini aspek pemalsuan ini bisa dituntut paling tidak itu ada 3 kan ya. 1 petun, 1 perdata, 1 pidana itu tadi. Itu yang harus mereka tempuh. Kan kita sudah ngasih tahu mereka ini jalannya gitu. Tapi kan mereka nekat Pak. Yang perdata dia bilang itu nggak benar. Timbulkan provokasi dia bahwa dia anti dengan hakim. Nah itu kan bahayanya di situ. Di sinilah timbul pidananya yang muncul dia sendiri karena dia memprovokasi rakyat tidak percaya pada hakim. Bahkan itu si Resmond misalkan ngomong-ngomong itu kolonel siapa tuh namanya itu? Yang dilapor tuh yang pakai dia yang kasus Jessica diangkat-angkat bahwa itu perlu dihukum seumur hidup. Kayak gitu loh Pak. Sampai dia memframing untuk anti pada tidak percaya pada aparat itu. Situlah yang saya agak prihatin dengan kasus ini. Makanya saya berharap mudah-mudahan ini turbulen ini segera di stop lah dengan kecepatan daripada Polda Metro mengurus kepidananya itu cepat-cepat berjalan gitu. Gitu. Ini kan Pak Jenderal sudah ada panggilan kedua. Saya juga baca berita tadi panggilan kedua telah dilayangkan kepada Resmond CS. Ya. Nah, ini kalau seumpama di panggilan kedua juga tidak dihadiri, konsekuensinya seperti apa?
Ya kalau saya kemarin saya ditanya di TV juga mengenai Pak Roy Suryo ini kan dia nggak mau datang kan, saya nggak mau karena legalitasnya nggak ada. Padahal dia apalagi hanya undangan klarifikasi tidak wajib gitu ya. Wah bangga, hebat dia. Menurut saya hebat, apalagi dia percaya dengan penasehatnya. Wah saya pikir-pikir, wah penasehat kayak gitu dipercaya, kasihan saya. Karena apa? Yang namanya undangan klarifikasi itu, Pak, itu undangan yang disampaikan pada tahap penyelidikan. Artinya bukan bunyinya panggilan tapi undangan. Kenapa undangan? Artinya diundang datang boleh, tidak boleh, hak yang dipanggil. Tetapi undangan klarifikasi itu maknanya adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan itu atas adanya LP yang disampaikan pada dia, tuduhan pada dia dipanggil untuk apa benar kamu dituduh kayak gini. Kalau dia datang kan dia bisa, enggak Pak, saya punya bukti ini bahwa ini ijazah palsu dan sebagainya. Jadi dengan dia tidak datang itu rugi besar Pak sebetulnya. Tapi dia sangat bangga kan, wah sudah berani menentang ini. Diundang nggak datang ini Pak. Kalau saya jadi penyidiknya itu ya besok diundang lagi, nggak pakai undangan lagi. Sudah naik ke penyidikan karena saya sudah ngantongin bukti-bukti yang sekarang udah 50 kan Pak, yang dipanggil dari penyelidikan itu Pak. Sudah 50 saksi. 50 saksi diperiksa. Iya. Banyak juga ya. Tapi masih diperiksa sebagai penyelidikan, dalam penyelidikan. Pemeriksaannya itu kalau seperti saksi ahli ada 7 coba ya. Saksi ahli sudah ada 7 orang. Sudah diperiksa. Saksi yang lain yang di Gama, yang di tempat skripsi segala itu sudah dipanggil. Saya yakin saksi-saksi itu pasti memberatkan yang terlapor ini. Nah kemarin dia dikasih kesempatan, dia nggak mau datang kan. Ya otomatis kan penyidik, saya pikir ini cukup untuk dimasukkan ke sprindik. Nah nanti panggilan berikutnya dipanggil sebagai saksi dulu mungkin ya, atau mungkin ditangkap, saya tidak tahu ya. Panggil sebagai saksi, tapi risikonya kalau nggak datang, panggilan kedua pakai membawa. Itu langkahnya gitu. Oke, Pak Jenderal. Jadi seumpamanya nanti sudah tidak hadir, sudah naik sidik, nah sudah ada surat perintah membawa juga, tidak hadir juga, konsekuensinya seperti apa akan dibahas di segmen berikutnya. Oke, Pak Jenderal, ini saya melihat adanya playing victim di dalam kasus ini. Artinya lempar batu sembunyi tangan. Nah, setelah ini sudah ada panggilan pertama, panggilan kedua, dan mereka sekarang itu tidak mau menantangani BAP, dan baru-baru ini juga mereka melaporkan Bareskrim, katanya gitu. Dan mereka sorot juga Pak Juandani di sini. Nah, ini kan persoalannya yang pertama itu antara mereka dengan Pak Jokowi terus merembet kemana-mana gitu loh. Nah, ini dari segi pandangan hukum itu sebenarnya ini yang mau mereka serang itu Pak Jokowi juga atau Polri-nya gitu loh. Saya tidak tahu persis ya tujuan mereka ya. Tetapi saya melihat kasus ini ya dari awal itu ya. Kasus ini dari awal adalah pertentangan antara orang yang dendam dengan Jokowi dengan melawan kelompok orang yang simpatik dengan Pak Jokowi, sehingga dia tidak membiarkan Pak Jokowi diginikan, nah gitu. Itu karena panggilan masing-masing aja. Tapi antara pendendam, nah pendendam itu bisa dikelompokkan. Dari pertama kali dulu mengatakan, saya pakai daya analisis saya sendiri, dan sekarang ternyata ada bukti-bukti digital yang menunjukkan itu memang benar. Orang yang dendam dengan Pak Jokowi kan jelas orang yang dulu pernah dipecat. Roy Suryo pernah dipecat, siapa lagi yang nggak pernah dipecat, semua ngikutin yang anti Pak Jokowi kan ya. Kemudian 2 yang partainya mau dibubarkan, jelas FPI, HTI dulu kan itu kan partainya dibubarkan sehingga dianggap itu Jokowi adalah momok utama. Yang ketiga, orang yang kemarin di dalam kampanye presiden pilihan presiden maupun pilihan anunya kalah. Kalahnya gara-gara Jokowi. Nah itu harus gedendam kan dengan Jokowi. Yang keempat adalah kelompok yang dari luar, misalnya saya dari Uni Eropa karena persaingannya ekonomi terganggu, dan Amerika karena Freeport dan sebagainya itu ini, sehingga dia pasti ikut membohiri, istilahnya itu kayak war by proxy lah. Dia memakai proxy itu untuk diadu domba.
Kurang lebih itulah. Nah, mereka yang di lapangan itu jelas itu terafiliasi pada yang empat itu tadi. Itu. Nah, terus kemudian kalau tadi tertanya kok kemudian ini mau melaporkan ke ini sampai Dirbidum dilaporkannya, itu cara mereka ya Pak ya. Cara mereka ini saya lihat dari kelompok-kelompok mereka itu adalah yang dipakai sekarang itu menebar provokasi. Satu itulah yang dulu itu pertama kali si pengacara itu marah besar dengan saya karena saya tuh menuduh mereka itu provokasi. Karena memang cara dia menuduh, cara dia memperjuangkan itu kan pakai provokasi ya, kan. Apa tujuannya? Pasal apa katanya gitu kan? Iya kan itu. Seperti contoh provokasi. Karena apa? Pertama kali muncul ya saya dengan pengacara debat. Dia membantah mati-matian statement saya ketika Pak Jokowi itu melaporkan mengenai masalah pencemaran. Kan saya bilang dari laporan pencemaran itu nanti akan muncul tidak pidana yang lain ya, provokasi yang dan sebagainya itu pasti akan muncul oleh polisi, akan dikejar ke situ. Wah, dia mati-matian membela, nggak pakai kan, dia pakai istilahnya kan pakai pasal diselundupkan. Terus kemudian kriminalisasi dan kemudian dia memprovokasi supaya rakyat nggak percaya kepada aparat. Kenapa mereka bilang pasal perselundupan gitu? Ini istilah yang dia pakai itu diselundupkan. Roy sendiri ngomong diselundupkan. Itu maksudnya apa? Mereka tidak membolehkan untuk pasal-pasal provokasi, ujaran kebencian itu dimasukkan dalam tuduhan pada mereka. Itulah kita sedang menghadapi orang kayak gitu itu. Dia orang menghadapi orang yang dia perbuat, tetapi dia tidak merasa bahwa itu berbuat. Apa itu istilahnya yang paling cocok itu? Kan orang tidak waras, Bang. Ya kan, jadi mereka berbuat yang menurut ukuran umum itu yang nggak boleh dong, orang mau mencela orang di depan orang, ini mau ngeledek orang gini, menghina orang, apalagi bekas kepala negara. Kan orang umum pun akan mengatakan, tapi mereka bangga. Ini demi lagi gitu ya. Itu orang seperti apa kayak gitu. Jadi kita menghadapi orang seperti itu, Pak. Jadi kalau kita kaji dari mulai kaji hukum ya nggak akan ketemu, Pak, itu. Karena gaya mereka itu memang itu. Dari dulu yang saya lihat itu ya, dia mesti akan cerita-cerita yang tendensinya itu akan menunjukkan pada kebohongannya Pak Jokowi. Dia dengan pakai istilah bohong, sangat bohong, padahal yang dia lakukan itu semua kebohongan semua. Ya kan mereka yang dia katakan ijazah udah diuji secara ini bohong mereka ternyata gitu. Jadi satu tanya nunjuk gini ya, satu menuduh orang itu bohong padahal dia sendiri yang banyak berbohong. Yang kedua kali dia mengujarkan kebencian, sebuah orang itu benci sama orang yang kita tunjuk, yaitu Pak Jokowi itu tadi kan. Ini loh, Jokowi ini kan orang suka bohong dulu waktu ini, bahwa itu ngangkat si Pak kamu Kasmujo atau gitu, ternyata bohong. Terus ini skripsinya juga enggak benar. Semua kan ditunjukkan kebohongan-kebohongan itu ya. Tetapi mereka tidak mau dituduh sebagai penyebar kebohongan. Nah, kemudian mereka juga selama ini kan mengatakan saya memperjuangkan hak asasi manusia gitu sekarang. Hak asasi manusia yang mana? Gitu kan. Oke, mungkin sebagian kalau berdasarkan survei ada yang suka, ada yang nggak suka, itu mungkin itu. Tapi kan itu eksesnya adalah kepada di lapangan, Pak, nanti benturan di lapangan. Jadi memang kayak gitu kondisinya sekarang ini kayak gitu. Tapi saya kira ini kondisi kayak gini harus segera diakhiri dengan percepatan proses ini sampai ke sidang pengadilan, Pak. Ini hal yang menarik juga. Ada dari pihak mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pintu damai ataupun pintu maaf buat Jokowi katanya. Ini dari perspektif hukum apakah terlapor tidak mau minta tidak ada mau nutup pintu damai dengan kamu gitu. Siapa yang ngomong itu siapa? Dari pihak terlapor. Yang maksudnya terlapor siapa tuh? Ya kita katakanlah ada. Kan sini masing-masing terlapor, Pak, itu. Bukan maksudnya terlapor yang di Polda. Oh, yang itu. Jadi mereka bilang udah itu. Ini kalau mau ngikuti ini kita bingung, Pak. Di satu sisi kan dia sebenarnya dia terlapor, terus kenapa meminta menutup pintu damai? Jadi maksudnya gini, ada kemungkinan untuk damai gitu maksudnya. Bukan, dia bilang saya tidak mau damai dengan Jokowi katanya gitu. Sudah saya tutup pintu damai dengan Jokowi katanya.
Bukan Nah, itu balik, gitu. itulah makanya kalau kita ngikuti Lah, masalah jadi kan ini kita Pak, karena bingung kita juga itu gitu. kita tuh tidak sedang menghadapi orang yang baik-baik aja gitu Pak. Jadi kita pusing kalau menganalisis kayak gitu. Kan dulu kan katakan kan yang penting selesai, tunjukkan selesai kan gitu kan, Iya, tunjukkan benar. selesai. Tapi Gampang ketika kok. ditanyakan kalau ini tunjukkan apa nggak salah, iya selesai kalau itu memang betul asli. Apa kita bisa buktikan kan ada lagi gitu kan. Nah, cabang-cabangnya itu kan gitu ya. itu harus bohong lagi katanya. Eh. Si Butiva itu kan tunjukkan yang benar sih apa sih kurang itu kan apa ya, saya bilang itu kayak pemain Sri Mulat aja yang paling cocok barangkali itu ya, supaya tenar gitu tapi nggak, walaupun nggak nalar gitu ya, mereka kayak gitu sih. Susah dia ambil nalarnya, apa rasionalitasnya tuh susah sekali kita tapi menganalisis itu. Mereka berbicara seperti itu, tapi mereka contohnya nih baru kita dibilang tidak beretika gitu. Anda tidak beretika, sehingga ada kemarin juga diundang beberapa podcast, ada narasumbernya diundang, Bang, abang nggak dibolehin sebagai narasumber karena katanya Pitra nggak beretika gitu, sehingga dia nggak mau kalau ada Pitra gitu. Ini itu tadi gini, siapa yang nunjuk? Hah? Ya siapa yang nunjuk waktu itu? Itu ada podcast Unpacking Indonesia. Jadi enggak, yang menunjuk bahwa tidak punya beretika siapa? Ada pengacara juga, terlapor juga namanya. Nah, kan gini kan? Iya. Nah, ini Pak nunjuk kan? Kamu nggak beretika, tapi iya, tapi kan tiganya nunjuk ke dia tidak beretika. Semua kan mereka tuh nggak beretika semua. Ya lantas, emang kamu sudah beretika sehingga kamu bilang saya beretika? Kan begitu pertanyaannya. Itu jawabannya lebih tepatnya. Oke lah, Anda tunjuk saya nggak beretika. Makanya kita nggak tapi tanggapi. 3 jari itu Anda menunjuk diri Anda lebih tidak beretika. Mereka kan kelihatan semua kan. Apakah beretika? Caranya Pak Roy, caranya si pengacara itu, teriak-teriak, Pak caranya si Resmond, ngancem Kapolri. Kan pernah ada podcastnya. Sampai bilang tangkap adili gantung gitu ya. Coba tangkap saya kalau berani. Ada itu. Apakah itu pakai etika? Nah kita dibilang nggak beretika. Itu makanya mereka tuh gayanya pakai gaya tunjuk itu tadi Pak. Sebenarnya etika yang mereka mau itu seperti apa? Harus saya mau dengan dia gitu. Pak Jokowi pembohong, berarti dia 3 kali kan membohong terus. Itulah si Rosario tuh. Padahal nyatanya kayak gitu. Padahal ya kita nggak pernah bilang dia tidak beretika. Kita ya itu, itu tapi itu kembali kepada ini Pak. Ngomong orang tidak beretika itu hak seseorang untuk berbicara, itu yang dipakai dasarnya. Cuma itu kan dia sudah menghakimi secara tidak langsung bahwasanya dia lupa ya demokrasi kita ini Pak di Indonesia. Kita kan bangga dengan adopsi demokrasi ya, wah hebat. Tapi lupa mereka itu bahwa etika bangsa ini kemudian sekarang kan disingkirkan gitu aja. Itulah itu akibatnya seperti sekarang ini Pak. Dia sendiri yang nggak beretika nunjuk orang tidak beretika, dan dengan tidak segan-segannya dia ngomong tidak beretika. Iya, sampai nangis-nangis saya kok dikriminalisasi gitu. Karena bukan hanya satu podcast, ada beberapa podcast lain ya, yang menyatakan Pitra nggak boleh hadir narsum karena dia tidak beretika gitu. Itu juga kaget mendengar seperti itu loh. Kita nggak pernah menuduh orang tidak beretika atau tidaknya, tinggal lagi cara orang memperlakukan kita seperti apa. Apakah mereka tidak merasa ya bahwa cara yang mereka sampaikan itu ditunjuk nggak beretika juga kan? Gitu. Itulah kayak gitu tadi Pak, karena orang kita sedang tidak menghadapi orang yang normal gitu. Kan kalau orang sopan juga kita pasti sopan juga. Tapi kalau orang yang kita lihat reviewnya itu dari sepak terjang itu. Apa kalau di situ ada kesopanan Pak, sampai teriak membentak-bentak semua itu dianggap sampai ada keluar baju detok. Ya kayak gitu. Apa ya? Enggak, menurut saya tuh itu contoh. Ya mudah-mudahan masyarakat yang inilah yang menilai ya gitu ya, mana yang itu. Saya khawatirnya ini sudah sampai profesor saja sekarang udah mulai sampai percaya sama tapi ini sangat menarik juga Pak Jenderal. Kemarin kan mereka tidak menghadiri undangan dari kepolisian. Terus mereka lebih memilih menghadiri pemakzulan Gibran Raka Buming Raka katanya, wakil presiden. Ada konferensi juga sih. Nah, ini tendensi ini sebenarnya masalah hukum atau politik dari sudut pandang Pak Arianto seperti apa? Kalau saya itu satu yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan dia mengenai hukum, kepentingan hukum dia datang ke undangan itu, dia berarti tidak memahami kepentingan daripada panggilan itu. Tapi yang dia tonjolkan adalah kehebatan dia untuk dalam berpolitik. Kehebatan dia dalam memperjuangkan kepentingan politiknya kan gitu. Dia dengan vulgar kan memang mau sasar. Kemarin kan
habis Pak Jokowi kemudian nanti anak-anaknya kan gitu kan. Nah, itu kayak gitu kan. Dengan vulgarnya dia ngomong kayak gitu kan. Jadi kan kita bisa melihat tujuan daripada dia sekarang memperpanjang kasus ini. Kan dia kelihatan kan arahnya adalah dendam kesumat itu tadi. Apalagi kalau yang nggak dicari kalau gitu Pak. Wong dia sasarannya bukan hanya Pak Jokowi doang, tapi kemudian pada anak-anaknya semua itu. Iya. Itu kan membuktikan dirinya sendiri Pak. Kemarin saya di podcast ada itu ibu siapa tuh yang Pak itu penasihat ahli Kapolri kok nuduh-nuduh kita itu sebagai pendukung partai ini. Lah memang jejak digitalnya ada kok. Udah di-review ya. Kayak gitu Pak. Jadi semua disangkalnya itu Pak. Apa yang dituduhkan pada mereka menyangkal. Oke, ini kan apa namanya, mereka ini sebentar lagi kan akan dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini. Nah, ini mereka sudah katanya undangan kedua. Apabila perkara ini sudah naik sidik, mereka juga tidak hadir. Apakah ada hak daripada penyidik itu untuk membawa mereka? Itu kan gelar perkara itu yang mengadakan kan Bareskrim. Iya. Bukan Polda ya. Jadi ini kan harus ditarik ya untuk gelarnya. Enggak, gelar perkara itu yang mengadakan kan bukan gelar perkara yang laporan Pak Jokowi. Saya kira enggak. Besok itu kan dia itu kan kemarin kan gelar perkara karena atas penghentian penyelidikan itu yang dikomplain. Makanya nanti gelar perkara itu ini bayangan saya ya. Bareskrim akan menggelar perkara. Berarti ada 2 gelar perkara dong di sini. Gelar perkara yang di Bareskrim besok ini hanya untuk menguji itu tadi, untuk menerima kembali menguji penghentian si itu tadi Bareskrim itu tadi dengan menghadirkan pihak-pihak ini. Nah ini gelar perkara yang di Polda. Kalau di Polda itu ya, itu gelar perkaranya lain itu. Mungkin ya gelar perkara yang di Polda itu adalah akhir daripada penyelidikan itu. Nanti akan digelar untuk menentukan apakah ini naik sidik apa enggak. Itu kira-kira kan sudah manggil 50 saksi, 7 saksi ini udah meriksa kemana-mana. Polda kan katanya sudah begitu dalam penyelidikan. Nah besok pasti akan gelar perkara untuk menentukan penyidikan atau kemudian langsung masuk ke penyidikan gitu. Paling tidak entah sudah ada tersangkanya atau hanya pada naik penyidikan untuk kasusnya, saya tidak tahu. Tapi intinya gelar perkara itu ada 2. Tapi yang besok ini akan dilakukan adalah gelar perkara yang karena komplain mereka, gelar khusus untuk menentukan apakah Bareskrim itu benar apa tidak. Tapi menurut saya sih paling besok Bareskrim itu akan manggil, kemudian akan coba ini Bareskrim apa yang udah kamu kerjakan, paling gitu. Terus kemudian bagaimana yang keberatan, apa yang kamu ajukan, paling ini Pak buktinya, oke saya terima. Paling cuma gitu doang Pak, nggak akan langsung diputus. Oh ya ini saya terima dan besok akan saya lakukan penyelidikan. Enggak pasti nggak akan sampai ke situ. Sifatnya rekomendasi ya. Ya cuman menerima dia supaya transparan kan. Tidak ada memutuskan apapun gitu ya. Saya pikir dalam kondisi yang kayak gitu nggak akan mungkin dia bisa. Apakah memang berwenang juga pengadunya menguji bukti juga di situ? Ya mereka boleh, tetapi kemudian apakah itu akan diperhatikan sebagai satu keputusan? Ya enggak. Mereka boleh aja, saya itu enggak, itu hak orang untuk ngomong. Silakan aja berpendapat ya. Untuk menguji itu bagaimana cara mengujinya? Kalau menuduh orang itu enggak, silakan aja. Tapi kalau untuk memprotes bahwa itu enggak benar, ya nggak ada kekuatannya apa-apa. Oke, teman-teman, ya terasa kita akan memasuki segmen 5 yang terakhir. Jadi di segmen kelima ini kita akan meminta pandangan dan pendapat ataupun masukan-masukan daripada beliau terkait dengan perkara ini, solusinya seperti apa. Terima kasih. Oke, Pak Jenderal, sebelum kita menutup acara ini, saya ingin menyampaikan dulu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan subscriber dari petisi ahli ya. Mereka bertanya di kolom komentar mengatakan, Bang, ini ujungnya kemana sih laporan polisinya Pak Jokowi gitu, kita juga bingung gitu. Terus yang kedua, karena memang ini laporan mereka yang di Mabes Polri itu telah dihentikan, apakah Pak Jokowi bisa membuat laporan baru terkait dengan pengaduan palsu gitu. Nah, ini pandangan dari Pak Jenderal seperti apa? Ujungnya kemana sih ini perkara? Karena masyarakat juga menanti-nanti itu. Ya, jadi ada 2 pertanyaannya, ujungnya kemana, dan kemudian apakah Pak Jokowi bisa mengeluarkan
laporan balik Iya, gitu ya. iya, Ya. laporan balik. Kalau yang pertama itu ya, ini ujung daripada kasus ini kan sekarang kan yang di Barreskrim sudah dihentikan, kemudian yang di Polda Metro sudah ke penyelidikan, sudah pada tahap akhir karena apa? Penyelidikan sudah meriksa 50 saksi, 7 saksi ahli, mereka kan itu. Jadi sudah mengumpulkan banyak bukti lah cukup. Nah kemarin dia manggil klarifikasi untuk yang terlapor. Tapi ternyata kan nggak datang. Nah kalau nggak datang berarti kan tidak ada tambahan bukti yang mengcounter kan. Iya. Saya yakin pasti ini akan nanti naik ke penyidikan. Kalau sudah ke penyidikan itu nanti maka dia memanggil pada yang bersangkutan itu ada sanksinya kalau nggak datang gitu. Ada sanksinya kalau dia nggak datang. Kalau dipanggil nggak datang, panggilan kedua pasti pakai perintah membawa. Kalau sudah dipanggil lagi nggak datang lagi, pasti dia akan ditangkap. Seandainya itu memang itu sudah dinyatakan sebagai kurang lebih arahnya ke situ lah. Nanti dari penyidikan itu akan diperiksa ulang. Yang kemarin itu di dalam penyelidikan kan ada 50 itu. Itu kan pemeriksaannya kan cuma masih penyelidikan, jadi tidak ada corpus pro justisia. Nah nanti tinggal itu mungkin di copy paste, tambahin pro justisia, tekan lagi sama itu sepanjang tidak ada perubahan. Jadi prosesnya itu nanti karena sudah ada penyelidikan yang cukup, mungkin penyidikan tidak begitu lama karena kan data-datanya sudah lengkap gitu ya. Nah tinggal itu, tapi itu lengkap itu tidak menunggu tapi memastikan karena panggilan harus datang dan kemudian harus dipenuhi kemudian. Nah setelah itu kalau penyidikan itu selesai, kemudian pasti penyidik akan mengirimkan ke PU itu jaksa. Nah besok ini kemungkinan ya ini estimate saya sih ya, karena penyidikan kemarin sudah banyak dan kemudian undangan klarifikasi nggak ada, pasti besok mereka akan melakukan gelar internal. Gelar internal untuk menentukan apakah ini masuk ke penyidikan atau penyelidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Sama juga nasibnya seperti di Barreskrim itu, dua itu. Pemutusnya di kurang, sana ya. Kurang lebih gitu. Jadi netizen ya tinggal lihat aja perkembangan. Kalau saya sih ya dengan rame-rame di lapangan itu boleh aja disimak ya, tapi jangan terpengaruh. Wah kok gini apa? Nggak apa-apa. Hak mereka lah untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar menuduh itu palsu ya. Tapi mestinya bukti-bukti itu harus disampaikan kepada penyidik untuk nanti penyidik menampung sehingga berkas yang dibikin oleh penyidik itu di samping yang sudah positif menuduh mereka itu memang menghasut, sama yang mereka ajukan bahwa mereka itu punya data bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu kan gitu. Nah begitu nanti kan di berkas dikirimkan jaksa akan meliti, oh cukup nggak ini, kira-kira gitu. Nah, kalau untuk Pak Jokowi tadi ya, saya kira seandainya ini begini kasusnya, Pak Jokowi kan cuma melaporkan bahwa dirinya merasa dihina dengan dia dituduh sebagai ijazah itu sebagai melapor ijazah palsu, dia kan membalik bahwa sudah dicemarkan. Saya kira ya udah itu laporan Pak Jokowi. Itu aja Pak Jokowi juga mengatakan saya sebenarnya nggak sampai hati kan gitu kan. Karena tapi udah merasa ternyata ya udah gitu. Dan nanti begitu ijazahnya terbukti asli, ya Pak Jokowi ya saya kira ya pasif aja karena dia mudah melaporkan kepada bahwa beliau itu dicemarkan. Adapun kemarin ada tersangka yang ada membenci, menyebarkan provokasi dan sebagainya, itu kan laporan dari orang kan, orang yang umum. Itu pasti prosesnya akan ditindaklanjuti juga oleh Polda Metro. Jadi Polda Metro itu akan nanti memproses pencemaran namanya atas nama Pak Jokowi dan kemudian tidak pidana yang lain itu atas nama laporan yang lain-lain itu yang mengatakan bahwa itu ada provokasi, ada hasutan, ada ujaran kebencian. Kira-kira kayak gitulah prediksi saya itu proses selanjutnya itu. Terakhir nih Pak Jenderal, masukan Pak Jenderal terhadap kasus ini dan terhadap kedua belah pihak seperti apa? Tolong berikan pencerahan ya. Jadi kalau saran saya ini, saya sebagai pengamat ya, saya tidak bela Pak Jokowi, tapi saya sebagai penasihat ahli karena kewajiban saya adalah memberikan penerangan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tergiring oleh provokasi yang disampaikan oleh orang-orang yang menurut saya itu tidak bertanggung jawab ya untuk itu, hanya karena memaksakan kehendaknya, sehingga jangan sampai kita terprovokasi untuk itu. Kejadiannya adalah seperti ini ya. Saya lihat selama ini
polisi sudah berjalan on the right track, hanya kelihatannya memang agak lambat karena itu hati-hati ya, karena ini kasus nasional, sehingga mudah-mudahan ini kehati-hatian itu tidak akhirnya memperlambat kasus, tapi justru memperjelas kasus yang akan terjadi, sehingga nanti ketika kasus ini dibawa ke pengadilan akan berjalan dengan lancar untuk membuktikan siapapun yang salah ataupun siapapun yang benar. Nah, kepada para pihak yang pro Pak Jokowi ya, sudah bagus tuh menempuh hukum kan, semuanya dilaporkan pada penyidik, sampaikan, kumpulkan sebanyak-banyak mungkin jejak digital yang menurut itu mendukung kekuatan pelaporan itu. Sedangkan pada pihak yang ini Pak Roy dan sebagainya itu silakan kalau ada bukti-bukti baru ya kumpulkan juga, kasihkan kepada penyidik supaya nanti bisa diolah dan bisa disidangkan di pengadilan. Dan kemudian kalau untuk saya ingatkan ya, makin banyak itu memperbuat ujaran kebencian, kebohongan, dan itu makin membanyak bukti-bukti, makin memberat ancaman hukumannya kalau dia memang mereka nanti dinyatakan bersalah. Itu aja sih saya sebagai pengamat, intinya kasihan dengan mereka itu yang karena tidak tahunya dia merasa bangga gitu, sehingga justru malah menceburkan dia ke tempat lembah yang lebih dalam. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jenderal. Teman-teman, diskusi kita sangat menarik sekali. Tidak terasa hampir 1 jam kita bersama dengan Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Saya kira sangat jelas dan gamblang serta lugas beliau menjelaskan terkait dengan polemik ini dari sudut pandang hukum ya, karena beliau ini orang yang netral, berpikir kritis dan progresif, sehingga pandangan beliau ini saya kira layak untuk diadopsi ya, dan masyarakat juga bisa menilai siapa yang omon-omon ya, karena kebanyakan saya lihat yang bermunculan adalah omon-omon, katanya informasi-informasi, tinggal kita yang akan menilai mana yang layak untuk kita percaya atau tidak. Apapun yang terjadi di dalam proses hukum ini, tentu kita harus percayakan kepada penegak hukum yang memiliki kompetensi, yang memiliki sertifikasi dalam hal baik pengujian maupun pemeriksaan dan penyidikan. Teman-teman, sahabat Petisi Ahli dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus YouTube Petisi Ahli bersama dengan pengacara Mawan di acara Head to Head. Sampai jumpa kembali di minggu depan.